wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa meninjau langsung kesiapan Jatim Park 3 jelang libur Lebaran di Kota Batu pada Rabu 11 Maret 2026. Destinasi wisata unggulan tersebut menjadi salah satu fokus pemantauan pemerintah dalam menghadapi lonjakan kunjungan pada libur panjang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Kunjungan kerja ini bertujuan memastikan kesiapan teknis serta keamanan seluruh wahana menyusul prediksi peningkatan jumlah wisatawan yang signifikan. Niluh Puspa menyusuri sejumlah wahana andalan seperti Dino Park, Museum Musik Dunia, dan kawasan The Legend Star. Didampingi manajemen Jatim Park, ia turut mencoba beberapa wahana untuk meng-cross-check langsung penerapan standar operasional prosedur atau SOP dan aspek keselamatan pengunjung. Wamen Pariwisata ingin memastikan seluruh wahana beroperasi dengan standar keamanan yang teruji dan dilakukan pengecekan secara berkala. Kenyamanan serta keselamatan pengunjung adalah prioritas utama yang tidak boleh dikompromikan. Dalam kesempatan itu, Wamen juga memeriksa kesiapan petugas dalam menghadapi situasi darurat, ketersediaan jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, serta fasilitas kesehatan seperti klinik. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dengan pemerintah Kota Batu, TNI, dan Polri guna menjamin kelancaran arus lalu lintas di sekitar kawasan wisata. Pemerintah memastikan rekayasa lalu lintas telah disiapkan dengan baik untuk mengantisipasi kepadatan selama libur Nyepi dan Lebaran. Sinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah sangat krusial agar wisatawan merasa aman dan nyaman selama berlibur. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jatim Park Group, Roni Senjojo, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif. Selain menjamin kelayakan operasional seluruh wahana, manajemen juga menambah jumlah personil keamanan dan meningkatkan layanan pengunjung. Jatim Park juga menyampaikan kejutan khusus untuk pengunjung dengan menambah wahana baru untuk libur Lebaran tahun ini. Kota Batu dipilih sebagai lokasi pemantauan karena merupakan destinasi favorit wisatawan domestik, khususnya dari Jawa Timur dan sekitarnya. Selain Jatim Park 3, kawasan ini memiliki sejumlah objek wisata lain yang diprediksi akan mengalami lonjakan pengunjung selama libur panjang. Terima kasih. Hari ini kami dari Kementerian Pariwisata ditemani oleh Pak Wakil Wali Kota berkeliling di melihat destinasi wisata Jatim Park 3 ini untuk memastikan kesiapannya dalam menghadapi libur Lebaran dan Nyepi tahun 2026. Kami dari Kementerian Pariwisata sudah mengeluarkan surat edaran Menteri terkait dengan libur Lebaran dan Nyepi agar setiap pemerintah daerah, kemudian juga pengelola destinasi dan juga asosiasi memastikan dan menyiapkan diri menghadapi libur Lebaran, memastikan agar dalam libur ini setiap atraksi wisata, setiap daya tarik wisata memastikan keamanan, kenyamanan dan juga keselamatan wisatawan. Sehingga kami tadi mengecek beberapa, utamanya memastikan bahwa Jatim Park karena ada beberapa wahana buatan begitu
agar dicek secara berkala sehingga dipastikan keselamatan wisatawan. Selain itu juga memastikan koordinasi dengan kepolisian dan juga TNI gitu untuk memastikan keamanan nantinya rekayasa lalu lintas, karena pasti akan ada kepadatan sehingga suasana libur Lebaran ini nanti akan berjalan dengan nyaman untuk wisatawan. Terima kasih juga Pak Wakil tadi juga sudah berkoordinasi dan juga mengawal begitu dengan teman-teman asosiasi juga semuanya mengawal agar libur Lebaran kali ini berjalan dengan aman, nyaman dan juga menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama terima kasih kunjungannya BUMN ke Kota Batu. Alhamdulillah beberapa hari ini kita sudah mempersiapkan rapat-rapat dengan kepolisian, dengan stakeholder yang ada. Jadi ada beberapa materi yang disampaikan terutama untuk arus lalu lintas di Kota Batu. Itu yang pertama. Yang kedua, kesiapan dari surat edaran dari Kementerian tadi untuk kesiapan beberapa destinasi wisata. Kebetulan di Batu ini ada beberapa destinasi wisata yang ada di Kota Batu. Insya Allah sudah siap semua. Dinas Pariwisata juga sudah ngecek langsung berkunjung ke beberapa destinasi wisata. Dari Kota Wisata Batu, Anas Wiguna ATV melaporkan. Memastikan tidak ada kelangkaan sembako dan bahan bakar minyak atau BBM selama Hari Raya Idul Fitri. Wali Kota Malang beserta tim pengendali inflasi daerah atau TIPD Kota Malang melakukan pantauan harga pasar serta stok sembako di distributor dan stok BBM di depo Pertamina. Wali Kota memastikan stok sembako serta BBM aman hingga Hari Raya Idul Fitri nanti. Pantauan harga kebutuhan pokok dilakukan di Pasar Sawah Jajar Kota Malang, di mana Wali Kota bersama tim pengendali inflasi daerah atau TIPD Kota Malang mengecek harga kebutuhan seperti cabai, daging ayam, daging sapi, hingga sembako. Hasilnya harga cabai masih tinggi di kisaran Rp120.000 per kilogram, sedangkan untuk harga kebutuhan pokok lainnya masih stabil dan ada kenaikan. Selain memantau harga di pasar, Wali Kota bersama TPID memantau stok kebutuhan pokok di pihak distributor dan memantau stok beras di gudang Bulog Malang. Selain mengecek stok sembako dan stok beras, Wali Kota bersama TPID juga mengecek stok BBM di depo Pertamina. Wali Kota mengaku dari hasil pantauan ini, stok sembako dan BBM dipastikan aman hingga Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, dirinya menghimbau masyarakat untuk tidak panik karena stok sembako dan ketersediaan BBM aman. Wali Kota menambahkan untuk harga kebutuhan pokok terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada cabai yang mencapai Rp120.000 per kilogram. Dari hasil pantauan nantinya akan didapatkan bersama TPID untuk kemudian dilakukan intervensi harga melalui warung tekan inflasi. Memberikan satu sosialisasi kepada masyarakat tentang kepastian bahwa tidak ada isu-isu yang terkait dengan membuat masyarakat panik buying. Kita tadi sudah mulai keliling, mulai awal, mulai dari Pasar Sawah Jajar, kemudian ke Hipermat, kemudian distributor dan Bulog, dan terakhir di Pertamina. Sudah ada kepastian bahwa ketersediaan dari BBM, LPG, kemudian bahan pokok penting itu semua aman, tersedia, tidak ada kelangkaan BBM, kenaikan harga juga sudah kita dapatkan. Dan ini agar masyarakat yang selama ini mungkin mendengar isu-isu bahwa oh ya stok habis dan lain-lain, itu tidak, ya. Itu hanya penggantian saja, sampai dengan 20 hari penggantian saja. Jadi sebelum 20 hari kapal kosong akan terisi. Memang ada kenaikan yang signifikan, terutama di cabai, ya. Cabai itu naiknya memang agak sedikit berbeda, karena pada saat kami dari hulu, kami kemarin TPID ke hulu, ya, ke hulu itu jadi ke petani jual ke pasar, ya, memang dari petani udah agak tinggi. Itu dikarenakan memang karena cuaca. Jadi cuaca itu kemudian harga cabai jadi tinggi,
kemudian dijual ke pasar induk juga akhirnya ada kenaikan. Kita nanti akan rapatkan dengan tim dari TPID untuk mencari skenario agar bisa menekan. Salah satunya nanti kita akan melihat dengan kerjasama antar daerah, KAD, kalau di daerah-daerah mana, atau mungkin stok yang ada di sana, kita akan beli, kemudian kita akan membuat warung tekan inflasi. Tapi semua kita akan lihat, karena ini kan hari raya masih agak sedikit jauh, tetapi harga sudah tinggi. Nah ini nanti cenderungan mendekati hari raya, rata-rata akan naik lagi. Nah ini nanti kita akan coba intervensi. Dari Kota Malang, Anasa TV melaporkan. Usai menggelar operasi pasar, Wali Kota Batu Rahman meninjau langsung area pasar induk Among Tani untuk melihat aktivitas pedagang dan masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, ia memastikan sejumlah pedagang telah menggunakan sistem pembayaran digital atau QRIS sebagai bagian dari upaya modernisasi transaksi di pasar rakyat. Usai membuka gelar operasi pasar murah, Wali Kota Nur Rahman meninjau langsung area pasar induk Among Tani untuk melihat aktivitas pedagang dan masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, ia memastikan sejumlah pedagang telah menggunakan sistem pembayaran digital QRIS sebagai bagian dari upaya modernisasi transaksi di pasar rakyat. Terdapat dua komoditi yang mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, yakni cabai rawit dan juga daging ayam broiler. Melihat hal tersebut, pemerintah Kota Batu berupaya menjaga agar tetap stabil sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya. Wali Kota Nur Rahman turut menerima sejumlah masukan dari pedagang terkait penataan lokasi penjualan komoditas di pasar agar lebih efektif untuk memudahkan pembeli dalam berbelanja. Menurutnya, penataan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kenyamanan aktivitas perdagangan di pasar induk Among Tani. Kegiatan pasar murah yang digagas oleh pemerintah Kota Batu dilaksanakan selama 3 hari sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah Kota Batu dalam menjaga kestabilan harga pangan serta memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Selain menyediakan komoditas pangan seperti beras, telur, bawang, cabai, daging ayam, daging sapi, kegiatan ini juga menghadirkan layanan bagi masyarakat, di antaranya pemeriksaan kesehatan gratis, layanan tera ulang timbangan yang dilaksanakan oleh tim meteorologi legal dari Dinas Diskum Perindak guna menjaga timbangan yang dipakai oleh para pedagang penggunaannya sesuai dan tepat. Selain itu, terdapat fasilitas sertifikasi halal dari Kementerian Agama. Dari Kota Wisata Batu, Furqon ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.